mengumumkan ekspor senjata Rusia mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan terlepas dari kondisi yang sulit, nilai ekspor senjata negaranya sepanjang tahun ini telah mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara peringatan 15 tahun berdirinya Rostec, yakni perusahaan pertahanan milik pemerintah Rusia. Saat ini jelas bahwa sebagian besar senjata digunakan untuk konsumsi dalam negeri untuk kebutuhan angkatan bersenjata atau Rusia, tapi bahkan di tengah kondisi ini kita telah menjual senjata senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat ke luar negeri ke pasar senjata dunia, kata Putin, Jumat 25 November kemarin, dilaporkan dari laman kantor berita Rusia, TASS. Menurut Putin, nilai tersebut sangatlah bagus mengingat situasi yang dihadapi Rusia saat ini. Putin mengklaim kontrak ekspor senjata dengan nilai lebih besar telah ditandatangani. Saya tidak akan membicarakannya sekarang, karena seperti yang mereka katakan, malam masih muda, tahun pun juga masih belum berakhir, ujarnya. Pada kesempatan itu, Putin meminta Rostec untuk terus berinovasi dan mencapai tujuan-tujuan baru. Ya, penting untuk terus bergerak maju, menetapkan tugas baru, menghadapi tantangan tersulit di bidang pertahanan dan juga keamanan, serta agenda teknologi global. Saat ini Rusia diketahui tengah menghadapi sanksi berlapis dari Barat. Hal itu sehubungan dengan keputusannya menyerap Ukraina. Sanksi yang dikenakan pada Moskow sebagian besar membidik sektor energi dan juga keuangan. Hingga kini, konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung dan telah memasuki bulan ke-9. Belum ada tanda-tanda Rusia dan Ukraina akan menggelar perundingan damai atau gencatan senjata dalam waktu dekat. Rusia bantah perlambat inspeksi kapal pengangkut gandum Ukraina. Ya, Duta Besar Rusia untuk Turki Alexei Erkov mengatakan Moskow mengerahkan lebih banyak perwakilannya untuk melakukan inspeksi kapal di Istanbul per hari dibandingkan dengan jumlah yang diamanatkan berdasarkan kesepakatan biji-bijian lot hitam. Ia menolak tuduhan Ukraina bahwa Rusia memperlambat proses. Ekspor gandum Ukraina telah berjalan lebih lambat sejak kesepakatan yang ditengahi oleh PBB diperpanjang pada pekan lalu untuk membantu meringankan kelaparan global. Menurut Erkov, Rusia sangat mematuhi kewajibannya di bawah kesepakatan ekspor biji-bijian yang mengharuskan para pihak untuk membentuk 3 tim inspeksi. Berdasarkan ini, jumlah dan komposisi delegasi Rusia ke GCC ditetapkan, kata Erkov seperti dikutip dari Reuters, Jumat 25 November. Ia juga menambahkan bahwa Rusia mengirimkan perwakilannya ke 1 atau 2 tim inspeksi tambahan setiap hari karena peningkatan jumlah kapal. Ini dilakukan sebagai isyarat niat baik dan dengan mengurangi waktu yang dimaksudkan bagi para pengawas untuk beristirahat sesuai dengan undang-undang perburuan, kata Erkov dalam tanggapan email atas pernyataan dari Reuters. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Turki Vasil Botnat mengaitkan perlambatan tersebut dengan ketidakpastian pada pekan lalu mengenai pembaruan kesepakatan dan juga penolakan Rusia untuk mempercepat inspeksi dan meningkatkan jumlah tim dari 3 saat ini. Seorang jubir bicara PBB Ismi Nipala, juru bicara PBB untuk inisiatif butir Laut Hitam di Istanbul, yang mengatakan 3 tim inspeksi telah beroperasi dalam 2 minggu terakhir. Pusat Koordinasi Gabungan atau GCC di Istanbul mengatakan pada hari Kamis bahwa delegasi sedang mendiskusikan cara untuk meningkatkan jumlah inspeksi yang berhasil, menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk mengerahkan 4 tim untuk inspeksi pada hari Jumat. Sejak perjanjian itu diperpanjang melampaui 19 November, tak lebih dari 5 kapal sehari telah berangkat dari Ukraina. Data PBB menunjukkan jumlah itu turun dari minggu dan bulan sebelumnya ketika hingga 10 kapal berangkat. Dan di informasi yang terakhir, agresi Rusia di front timur telah menghabisi nyawa 150 tentara Ukraina. Ya, Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian militer Ukraina dalam pertempuran yang berlangsung di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Republik Rakyat Luhansk atau LPR, dan juga Republik Zaporizhia pada Kamis 24 November. Dalam laporan yang dikutip pada Viva Militer dari akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia, lebih dari 60 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU tewas dalam serangan di wilayah Donetsk. Tidak hanya itu, 5 unit kendaraan tempur lapis baja militer Ukraina juga ikut dihancurkan.
Di wilayah Donetsk Selatan, militer Ukraina sampai harus mengerahkan pasukan cadangannya di wilayah Ugledar. Ya, serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF diklaim berhasil membunuh seluruh pasukan cadangan tersebut. Kemudian di wilayah Zaporizhia, Ukraina disebut telah mengirimkan unit pasukan operasi khusus atau SSU untuk melakukan aksi sabotase dan pengintaian di desa Novodarovka. Aksi sabotase militer Ukraina diklaim Kementerian Pertahanan Rusia mampu digagalkan. Lebih dari 40 prajurit Ukraina telah tewas dalam kontak tembak di Novodarovka. Sementara itu, 3 unit kendaraan lapis baja MT-LB tereliminasi di Luhansk. Ambisi pasukan Ukraina merebut wilayah Kupiansk pun dipastikan gagal. Kompi infanteri bermotor Angkatan Bersenjata Ukraina yang dikerahkan untuk menyerang di wilayah desa Novosilivoskoye hancur total akibat tembakan artileri dan serangan dari sistem penyembur api yang berat. Pasukan Rusia juga disebut berhasil melibas satuan taktis Angkatan Darat Ukraina yang mencoba menerobos desa Chervonopovivka di wilayah Krasny Liman dan lebih dari 50 orang tentara Ukraina telah tewas akibat serangan tersebut. Setelah Rusia meluncurkan kampanye militernya melawan Ukraina pada akhir Februari, Belarusia menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan antara Moskow dan juga Kiev. Namun pada saat itu, upaya diplomatik ini gagal membuahkan hasil. Pada Oktober, Presiden Belarusia mengklaim pasukan Minsk ikut serta dalam operasi militer Rusia. Perannya juga terbatas. Dia mengatakan negaranya mencegah konflik menyebar ke wilayahnya sambil memastikan tidak ada yang akan menembak Rusia dari belakang dari wilayah Belarusia. Pada akhir September, dia juga mengklaim konflik dapat berakhir hanya dalam beberapa hari jika kekuatan Barat mendukung penyelesaian damai. Pernyataan ini sampai batas tertentu digaungkan jubir Kremlin Dmitry Peskov yang mengatakan pada pekan lalu bahwa partisipasi negara-negara Barat dalam dialog dapat menjadi elemen penuntun dan juga penguat. Sementara Moskow telah berulang kali memberikan isyarat mereka terbuka untuk negosiasi, Presiden Zelensky telah menetapkan beberapa syarat. Syarat itu termasuk pemulihan integritas teritorial Ukraina, kompensasi untuk semua kerusakan perang, dan hukuman bagi setiap penjahat perang.